anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Menunjukkan gambar apakah ini? Hayo. Ya benar anak-anak. Gambar ini menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban menjalani hidup. Lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Apakah lingkungan tempat tinggal hanya terbatas pada sebuah rumah yang kita tinggali? Bagaimana anak-anak? Untuk mengetahui lebih lanjut, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, lingkungan tempat tinggal tidak hanya sebatas rumah yang kita tempati, melainkan kondisi daerah yang kita tinggali juga. Apakah daerah tersebut berada pada dataran tinggi? Apakah berada pada dataran rendah, pesisir pantai, ataupun perkotaan? Tentunya juga kalian sudah mengetahui bahwa tiap daerah tersebut mempengaruhi mata pencarian masyarakatnya karena faktor kondisi lingkungan dan potensi sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut. Yuk kita coba ingat kembali berbagai mata pencarian berdasarkan kondisi lingkungan tersebut. Pertama, ada dataran rendah. Mata pencarian di dataran rendah sebagian besar adalah sebagai petani, terutama petani padi. Selain petani, mata pencarian lainnya adalah pedagang dan perajin. Kedua, ada dataran tinggi. Mata pencarian di dataran tinggi adalah peternak, petani kebun, dan pedagang hasil pertanian. Yang ketiga, daerah pesisir pantai. Mata pencarian di daerah pesisir pantai adalah nelayan, petani garam, dan pemandu wisata pantai. Yang keempat, ada daerah perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Mata pencarian yang terdapat di perkotaan biasanya non-agraris, seperti pekerja swasta, pegawai pemerintah, atau wira swasta. Anak-anak, dalam suatu daerah terdapat rumah yang ditinggali oleh suatu individu atau manusia yang menempati lingkungan tempat tinggal tersebut, yang biasanya ditinggali oleh keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki karakteristik. Karakteristik individu antara manusia yang satu dan lainnya pasti berbeda atau beragam. Lalu anak-anak, masih ingatkah kalian apa sih keragaman karakteristik individu? Ayo bagaimana? Keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada individu
Ciri-ciri tersebut dapat berupa keragaman fisik, sifat, dan kegemaran atau hobi. Nah, anak-anak, yuk kita intip bagaimana keragaman karakteristik yang ada pada keluarga Jono. Hayo! Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kalian lihat kan keragaman yang ada di keluarga Jono? Mari kita amati dengan seksama. Anak-anak, kalau Jono dan ibunya ternyata memiliki badan yang lebih berisi dibandingkan ayah, kakak, dan adik Jono. Jono, adik Jono, ayah Jono memiliki rambut lurus, sedangkan kakak Jono memiliki rambut yang keriting. Hal ini yang kita amati adalah keragaman fisik. Keragaman fisik dapat berupa warna kulit, jenis rambut, tinggi, dan berat badan. Selain keragaman fisik, ada keragaman sifat. Keragaman sifat dapat berupa jujur, periang, suka menolong, rajin, dermawan, dan lain sebagainya. Jono, kakak Jono, dan adik Jono juga memiliki kegemaran yang berbeda. Kakak Jono menyukai bersepeda. Jono suka membaca dan melakukan percobaan. Sedangkan adik Jono ini suka bernyanyi. Ini adalah contoh dari keragaman kegemaran. Pada hari Minggu, Jono sedang membaca. Ia sedang membaca kisah Roro Jonggrang. Ia mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada kisah tersebut. Yuk anak-anak, kita ikut membaca kisah Roro Jonggrang yang ada pada buku JSIT halaman 3 dan 4. Dari cerita Roro Jonggrang dapat kita ketahui bahwa cerita tersebut termasuk contoh karya sastra fiksi. Masih ingatkah kalian apa cerita fiksi itu? Coba kita refresh otak kita lagi ya. Nah anak-anak, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi ini diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Kemudian, cerita fiksi tersebut dapat dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Wah, karya sastra dapat kita kelompokkan ke dalam cerita fiksi apabila memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerita bersifat rekaan atau tidak nyata. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur tersebut ada yang alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian, ciri yang keempat adalah memiliki pesan moral di dalamnya. Anak-anak, cerita fiksi ini masih banyak jenisnya loh. Jenisnya antara lain, yang pertama, cerita jenaka. Yang kedua, mite. Yang ketiga, fabel. Yang keempat, legenda. Yang kelima, saga atau sage. Yang keenam, cerpen atau cerita pendek. Yang ketujuh, novel. Anak-anak, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang bersifat menghibur dan mengundang tawa, keriangan, atau sindiran. Contohnya adalah cerita Si Kabayan. Yang kedua adalah mite. Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral. Contohnya adalah cerita tentang tokoh kayangan atau tokoh yang memiliki kekuatan hebat, yaitu cerita Dewi Padi. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan. Contohnya adalah fabel Si Kancil dan Buaya. Keempat, legenda. Legenda adalah dongeng asal mula terjadinya suatu daerah atau tempat. Contohnya, asal-usul Surabaya,
terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kelima ada saga atau sage. Saga atau sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya adalah Sage Ciung Wanara. Yang keenam ada cerpen atau cerita pendek. Cerita ini biasanya menceritakan satu tokoh dan panjang ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen ini banyak kalian temukan di majalah, di koran, di blog, atau buku kumpulan cerpen. Contohnya adalah 3 permen lollipop di majalah Aku Anak Soleh. Yang ketujuh adalah novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Novel juga menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku. Contohnya adalah novel Anak Rantau. Anak-anak, setelah Jono membaca dan mencermati tokoh-tokoh atau pelaku dalam cerita, Jono mendapatkan tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian ada tokoh tambahan yaitu Bisumi, Paradayang, pasukan jin, dan pengawal istana. Selain tokoh, Jono mendapati pesan moral yang didapat dari kisah Roro Jonggrang, yaitu yang pertama, janganlah mengingkari atau tidak menepati janji serta berbuat curang. Yang kedua, janganlah ikuti emosi atau hawa nafsu dalam diri dengan memaksakan keinginan kita terhadap orang lain. Anak-anak, sudah bisa tebak kan? Cerita Roro Jonggrang ini termasuk ke dalam jenis cerita apa? Ya benar anak-anak, termasuk ke dalam jenis cerita legenda yang menceritakan terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian daerah. Anak-anak, setelah Jono membaca, ia pergi ke halaman rumah untuk melihat kakaknya yang sedang bersepeda. Pada saat itu, Jono mengamati kakaknya yang sedang mengayuh sepeda. Kakak Jono mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya, lalu sepeda itu menjadi lambat. Kemudian lagi, kakak Jono menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Jono mengamati laju sepeda menjadi cepat. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Anak-anak, yuk bantu Jono untuk memecahkan hal ini. Anak-anak, kekuatan mengayuh itulah yang mempengaruhi laju sepeda. Kakak Jono telah mengurangi gaya pada kayuhan sepeda sehingga gerak menjadi lambat. Kemudian menambah gaya lagi pada kayuhan sepeda sehingga gerak menjadi cepat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak, yaitu berupa tarikan dan dorongan. Sedangkan gerak, yaitu berpindahnya posisi benda tersebut dari titik semula. Pergerakan yang dihasilkan dapat menjauhi atau mendekati benda lain. Sebagai contoh gaya yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Sedangkan contoh geraknya yaitu meja yang bergerak atau berpindah akibat didorong oleh gaya otot. Kemudian contoh gaya yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contoh geraknya adalah motor berhenti akibat direm. Contoh gaya yang ketiga adalah gaya mempengaruhi kecepatan benda. Contoh gerakan yang ketiga yaitu sepeda melaju akibat kaki yang mengayuh lebih kuat. Contoh gaya yang keempat adalah gaya mempengaruhi arah gerak benda. Contoh geraknya adalah sepeda berubah arah
akibat dibelokkan oleh gerak pengayuhnya. Contoh gaya yang kelima adalah gaya mempengaruhi bentuk benda. Contoh gerakannya yaitu gerabah yang terbentuk akibat pengrajin yang membentuk tanah liat melalui gaya otot. Jadi kesimpulannya adalah gaya itu menggerakkan atau mengubah benda, sedangkan gerak itu perpindahan atau perubahan akibat gaya tersebut. Anak-anak, saat Jono mengamati kakak Jono yang sedang bersepeda, Jono mendengarkan adiknya sedang bernyanyi. Adik Jono menyanyikan lagu Gundul Pacul. Nah anak-anak, yuk kita nyanyikan lagu daerah ini. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kalian masih mengingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Ayo kita ingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo lagu ada 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Contoh, jika menggunakan tempo cepat, biasanya lagu yang digunakan menggambarkan keriangan. Sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Kemudian ada tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Setiap nada memiliki simbol untuk dibaca. Simbol itu disebut dengan notasi atau not. Nah anak-anak, ada 2 macam notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Kalian sudah tahu kan bahwa notasi ini erat kaitannya dengan tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Pertama-tama kita akan membahas tentang notasi angka. Notasi angka adalah tangga nada yang disimbolkan dengan angka. Coba diperhatikan ya. Semakin ke atas atau ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke bawah atau ke kiri, nada semakin rendah. Masih ingat lagi kan? Pada notasi angka, nada bertitik di bawah berarti nadanya apa? Ya benar, nadanya rendah. Kemudian, nada tidak bertitik berarti nadanya sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nadanya tinggi.
Susunan nada dari do rendah sampai do yang lebih tinggi disebut dengan satu oktav. Sebagai contoh, nada rendah tadi dinamakan nada oktav rendah. Lalu ada notasi balok. Notasi balok adalah tangga nada yang disimbolkan dengan tanda kepala not. Tinggi nadanya sama dengan nada pada notasi angka. Anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, manusia diciptakan dengan keragaman fisik dan sifat yang berbeda. Dalam satu keluarga ada keragaman karakteristik individu. Namun, keragaman ini sebenarnya dapat menjadi perekat persaudaraan dalam sebuah keluarga. Allah menciptakan manusia berbeda suku dan bangsa agar saling mengenal dan memahami. Kehidupan yang rukun akan tercipta jika kita memahami orang lain yang berbeda dengan kita. Kita tidak patut membanggakan fisik kita, karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.